Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mareta Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang terakhir, yaitu mengenai valuta asing. Nah, apa sih pengertian dari valuta asing? Valuta asing atau seringkali disebut dengan falas merupakan mata uang yang diakui, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, seringkali valuta asing yang banyak dipakai adalah mata uang suatu negara yang berfungsi cukup besar dalam sistem perekonomian di semua negara. Nah, mata uang dolar adalah contoh valuta asing yang sering dipakai di seluruh negara. Nah, valuta asing atau falas ini juga merupakan bagian dari devisa suatu negara. Devisa yaitu setiap kekayaan yang ada pada suatu negara yang berada di luar negeri dengan wujud bisa berupa barang, jasa ataupun mata uang yang dipakai sebagai alat perdagangan lintas negara. Nah, devisa suatu negara yang berupa mata uang ini yang biasa disebut dengan istilah valuta asing. Nah, pengertian lain dari valuta asing juga yaitu suatu mekanisme yang mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan adanya resiko rugi diakibatkan terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Kemudian ada tujuan dari valuta asing. Yang pertama yaitu sebagai transaksi pembayaran, yang kedua untuk mempertahankan daya beli, yang ketiga dapat mengirimkan uang ke luar negeri, yang keempat untuk memperoleh keuntungan, yang kelima untuk pemegaran resiko atau hedging, dan yang terakhir untuk memudahkan belanja. Kemudian ada fungsi valuta asing atau falas. Fungsinya yang pertama itu sebagai alat tukar internasional. Nah, valuta asing memiliki fungsi sebagai alat tukar barang atau jasa antar suatu negara dengan negara lain. Nah, ketika suatu negara seperti di Indonesia hendak membeli barang dari negara lain, seperti misalkan di negara Cina, nah maka mata uang yang dipakai adalah mata uang Cina, bukan mata uang negara Indonesia, atau memakai valuta asing atau dolar. Nah, kemudian yang kedua ada sebagai alat pembayaran internasional. Nah, valuta asing mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran pada utang dari suatu negara ke negara lain. Kemudian yang ketiga ada sebagai pengendali kurs mata uang. Kurs merupakan perbandingan nilai mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Misalkan 1 dolar Amerika nilainya sama dengan 14.000 rupiah di Indonesia. Kemudian kurs mata uang suatu negara dapat menguat atau nilainya menjadi naik dan melemah atau nilainya menjadi turun sesuai dengan kondisi negara tersebut, menjadikan dalam bentuk valuta asing dapat digunakan sebagai alat untuk pengendalian kurs mata uang negara. Kemudian ada sebagai alat untuk memudahkan perdagangan internasional. Karena valuta asing dapat dijadikan alat tukar internasional, maka perdagangan internasional akan semakin mudah dijalankan dengan menggunakan pasar valuta asing ini. Kemudian ada jenis-jenis dari valuta asing atau falas. Nah, jenis-jenis valuta asing dapat dikategorikan menurut jenis dan bentuknya. Nah, menurut jenisnya yaitu yang pertama ada valuta asing fisik, yang kedua ada valuta asing non fisik. Nah, valuta asing fisik ini merupakan uang asing dalam artian sebenarnya, yaitu uang asing dalam bentuk logam atau kertas. Kemudian yang kedua ada valuta asing non fisik. Nah, valuta asing non-fisik adalah uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga lain, contohnya adalah cek, wesel, traveler, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu menurut bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, valuta asing dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu mata uang asing. Nah, di Indonesia misalkan rupiah, kemudian di luar negeri ada USD, euro, SGD, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada saldo kredit. Nah, saldo kredit ini misalnya bank devisa di saldo kredit bank devisa di suatu negara. Nah, yang ketiga ada surat wesel luar negeri. Nah, surat wesel ini yaitu aktivitas ekspor impor. Dan yang keempat dan yang terakhir hak penerimaan pembayaran dalam bentuk berbeda-beda pada suatu negaranya.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh kurs valuta asing. Nah, antara lainnya, yang pertama perubahan dalam cita rasa masyarakat, yang kedua perubahan harga dari barang ekspor, yang ketiga terjadinya kenaikan harga umum atau inflasi, yang keempat adanya perubahan dalam tingkat bunga, dan yang terakhir adanya perkembangan ekonomi. Kemudian pelaku ekonomi dalam valuta asing. Nah, yang pertama itu ada dealer. Nah, dealer atau market maker merupakan pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Nah, seringkali dealer akan menentukan tingkat persediaan pada mata uang tertentu. Nah, dealer memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Kemudian ada individu atau perusahaan. Nah, individu atau perusahaan merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan atau valuta asing. Nah, seringkali pelaku ini bertujuan untuk melancarkan bisnisnya seperti importir, eksportir, investor, dan lain sebagainya. Kemudian ada arbitrator dan spekulan. Nah, arbitrator merupakan pihak ketiga dalam suatu perundingan yang dapat memaksakan suatu kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan perbedaan harga. Sedangkan spekulan merupakan orang yang menspekulasikan perubahan nilai mata uang tertentu untuk memperoleh keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum. Dan yang kemudian ada pialang. Nah, pialang ini merupakan pihak yang tugasnya memerantarai dalam pertemuan penawaran penjual dan permintaan pembeli atas harga suatu mata uang tertentu. Kemudian ada bank sentral. Nah, bank sentral di sini mempunyai peran sebagai pengontrol pasar. Bank sentral berusaha melakukan pengendalian mata uang, inflasi atau suku bunga. Kemudian yang terakhir ada pemerintah. Nah, pemerintah di sini dengan menggunakan berbagai instrumen dalam negara, pemerintah ikut campur dalam perdagangan valuta asing. Nah, kemudian ada kelebihan dari pasar valuta asing. Apa saja sih kelebihannya? Yang pertama yaitu ada transaksi dapat dilakukan selama 24 jam. Kemudian yang kedua, harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada atau tidak turun drastis. Yang ketiga, ada biaya transaksi lebih murah. Yang keempat, kenaikan atau penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Dan yang terakhir yaitu ada daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Nah, sedangkan kekurangan dari pasar valuta asing ini, yang pertama ada resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Yang kedua ada sangat susah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan yang terakhir ada asal negara menjadi pengaruh kesuksesan dalam karena terdapat resiko yang muncul karena ikut campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Nah, ternyata dari sekian kelebihan ada juga terdapat kekurangan. Jadi pintar-pintar kita sebagai individu untuk melakukan pertukaran di pasar valuta asing. Nah, mungkin sekian dari materi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau perilaku yang tidak mengenakan di video ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.